Assalamualaikum Mamang. Nah, pagi ini lagi hujan. Jadi Jogja lagi hujan. Lagi hujan Jogja ya, Mang ya. Jogjanya lagi hujan. Jadi kalau di Jogja tuh adem, asik gitu loh. Oke, Mang, kita lanjut lagi, Mang. Ini karya aku yang doodle yang Jadi aku ada juga bikin di kanvas. Tuh, karya-karya doodle. Jadi karya doodle ini kalau aku lagi pengen yang cepet jadi, yang ekspresif ibaratnya, yang spontan lah, spontan langsung jadi sekali gores langsung jadi. Ini juga Mang, tuh ini juga Mang, tuh doodle-nya kelihatan nggak Mang? Tuh di sini juga ada karya yang geometrik, aku campur doodle ya Mang ya. Tuh ini geometrik itu jadi bukan, kemarin aku udah bilang kubisme. Jadi kalau kubisme tuh dia lebih nih Mang. Jadi kalau kubisme itu lebih bervolume. Jadi kalau geometrik itu dia flat. Nah, kan flat gini Mang, nggak gradasi gitu kan. Kalau ada shadow kayak gini itu dia lebih ke flat aja. Flat. Jadi geometrik aku bentuk-bentuk figur. Tapi kalau kubisme itu dia ada volumenya, ada gradasi gitu Mang. Tuh. Tetapi tetap aku campur doodle di sini Mang. Tuh gitu Mang. Oke Mang, ini kemarin ada yang nanya, pasti di YouTube kemarin ada yang nanya, Bang kalau pameran di mana sih? Nah ini ada, Bang kalau pameran di mana sih? Kalau pameran lukisan itu bisa di mana aja emang ya. Nah kalau kalian, apa ay? Bapak lagi ngerekam ini tuh. Nah kalau misalnya Mamang mau berkarya, mau berpameran itu bisa di mana aja, Bang? Berpameran itu bisa di mana aja. Kalau ada yang nanya, Bang, pameran di mana? Kalau pameran bisa di mana aja. Kalau di Jogja biasanya setiap bulan itu biasanya ada yang pameran, Bang. Jogja itu selalu ada pameran. Apalagi waktu kalau pandemi kemarin ya memang lagi nggak ada pameran sih. Nah, kalau di Jogja itu bisa pameran dimanapun. Bisa di kamar kos, bisa di kontrakan, bisa di kafe, bisa di angkringan, bisa di lapangan, bisa di art gallery. Jadi Mamang bisa berpameran di mana aja. Atau bisa berpameran di sosial media. Jadi kalau kita ngupload karya di sosial media itu sama aja pameran kan, pamer namanya, show. Exhibition. Bisa show, menunjukkan karya kita. Ya lebih baiknya diawali di ini sih, di mana? Di sosial media Mang. Jadi bisa menggunakan Instagram, TikTok, YouTube. Jadi Mamang ada karya, tunjukin aja. Nah, kalau sudah di sosial media diawali, kenapa harus sosial media dulu? Jadi di Instagram dulu, di TikTok dulu, misalnya di Facebook atau di YouTube. Itu kayak ini, Mang. Kita memperkenalkan dulu. Jadi sebelum orang melihat secara fisik karya kita, Mang. Jadi orang tahu dulu nih. Jadi sebelum orang berkunjung benar-benar secara fisik untuk melihat karya kita, orang bisa lihat di sosial media dulu. Nih gimana nih rekam jejaknya, dia berkaryanya seperti apa nih, terus dia sudah pameran di mana aja, terus dia misalnya sekolahnya di mana, pergaulannya gimana. Jadi memang bisa tunjukin di sosial media. Nah, kalau di sosial media itu ibaratnya kayak pencitraan. Tapi pencitraan itu bukan yang jelek emang ya. Pencitraan itu kita kayak menunjukkan citra. Jadi bukan citra kita yang dibuat-buat, tetapi benar-benar citra yang kita kerjakan sehari-hari. Misalnya kalau aku sebagai seorang full-time artist, full-time artist. Jadi kayak benar-benar full di mengerjakan karya seni, ya aku tunjukin misalnya proses berkaryaku, aku berkarya di mana aja, aku sudah pameran di mana aja, terus misalnya aku sekolah di mana, kuliah di mana, gitu Mang. Jadi kalau untuk pameran bisa di mana aja. Kalau di Jogja biasa kadang di kontrakan, mereka mengundang teman-teman mereka, teman-teman yang dikenal aja, izin dengan Pak RT misalnya kalau ada ngadain, ada musiknya, atau seni pertunjukannya untuk memenuhi, untuk lebih memeriahkan acara gitu emang ya. Jadi bisa di mana aja sih Mang. Jadi nggak usah dibingungkan. Mulai dari kamar kos dulu, kontrakan dulu, terus baru nanti bisa merambah ke coffee shop misalnya kan. Terus bisa ke art gallery. Kalau misalnya ke art gallery atau di art space gitu, bisa ngajuin, tanya dulu lah kepada owner, langsung datang dulu,
Ini prosedur pameran bisanya di mana di sini. Misalnya Mamang tinggal di mana, atau tinggal di Bandung kah, atau di Jakarta, atau di daerah, atau dimanapun, di Jakarta, atau di Jogja, atau di Bali, di Sumatera, di Kalimantan. Mamang bisa mau pameran di mana nih? Misalnya belum pernah tuh pameran di sana, belum ada yang ngadain pameran seni, bisa ngajuin. Bisa ngajuin ini pamerannya mau gimana. Nanti biasanya di situ nanti tuh bisa bagi hasil atau bayar sewa tempatnya. Kalau untuk di tempat-tempat kecil ya relatif lebih murah kan tempatnya. Jadi ya pameran bisa di mana aja, Mang. Jadi kalau pameran itu kayak portofolio kita dalam berkarya seni, Mang. Jadi portofolio dalam berkarya seni, perjalanan karya kita sudah seperti apa. Jadi pameran tuh kayak menunjukkan perjalanan kita aja, Mang. Nah, kalau yang karya aku yang ini kemarin pameran ini aku pamerkan di pameran tunggal ketiga ya, Mang. Pameran tunggal ketiga di Leman Art Space, di Leman Art Space. Pameran tunggal ketiga di Leman Art Space ini aku tunjukin gaya-gaya geometrik ini, warna-warni. Aku suka yang warna-warni geometrik, Mang. Ini aku tunjukin. Nah, seri-seri ini udah mulai memunculkan doodle waktu di pameran tunggal ketiga. Kalau pameran tunggal aku yang kedua, itu aku di Indie Art House. Besok, insya Allah kita main ya, Maya. Aku tunjukin Indie Art House, Leman Art House. Ini nanti aku tunjukin tempatnya. Gimana nanti teman-teman yang dimanapun berada bisa dari luar kota, pengen booking tempat di sana untuk berpameran, bisa nanti proposal, nanti bisa tanyakan persyaratannya apa aja gitu. Ada yang bagi hasil berapa persen, atau nanti ada sewa tempat, nanti bisa dibicarakan lah, Bang, sesuai dengan kemampuan. Gitu. Jadi kalau mau berpameran bisa di mana aja tuh. Alif Fadlis. Alif Fadlis, Bang, kalau mau berpameran di mananya? Itu tadi jawabannya. Kembali lagi, pameran bisa di mana aja ya, Bro. Mamang-mamang mulainya dari sosial media dulu lah. Kalau zaman sekarang kita harus manfaatin sosial media, kita tunjukin karya kita. Kita ada karyanya apa aja nih, tunjukin di sosial media, aktif, terus baru pelan-pelan kita mulai pameran offline. Pameran mulai dari kafe, mulai di angkringan pun nggak apa-apa. Di kamar kos pun nggak apa-apa, adakan pameran tunggal, kecil-kecilan. Jadi nggak usah kita menunggu sempurna dulu untuk kita bisa berpameran, kita harus mempertanggungjawabkan karya kita begini dan begitu. Nggak usah, Mang. Jadi kita ada karya apa dulu, seri apa, drawing. Pamerkan drawing dulu, misalnya ke coffee shop, tempat yang teman yang kita kenal, atau kamar kos kita sendiri, atau kontrakan, kita undang teman-teman yang ada aja. Jadi kayak portofolio kita sudah berpameran. Nanti pelan-pelan baru upgrade pameran di art space, di galeri pelan-pelan. Jadi nanti kalau misalnya Mamang bisa ikuti Instagramnya tentang kesenian lah, tentang kesenian. Kalau di Jogja itu yang aku kenal kayak buku seni rupa itu, atau Artland ada juga. Artland itu di Jakarta ya. Mengikuti Instagramnya, terus biasanya ada informasi-informasi tentang pameran yang diadakan, atau ada open call. Jadi open call itu kayak undangan pameran terbuka untuk seniman-seniman seluruh Indonesia, atau seniman muda di bawah umur 35 tahun. Bisa ada kayak Artjok juga, ada kayak Basuki Abdullah Art Award. Tentang kesenian lah, coba lihat cari di Google atau di Instagram tuh banyak kok. Nah, ikuti aja, nanti biasanya ada open call, Mang. Nah, kalau ada open call itu Mamang ikutin aja. Kalau keterima pun alhamdulillah. Jadi kayak kita sudah mengirimkan list nama kita bahwa kita aktif berkarya, Mang, gitu, Mang. Tunjukin aja dulu, Mang. Jadi itu tadi, Bro. Mamang siapa nih? Alif Fadlis. Nah, itu tadi Mamang Alif Fadlis. Nah, kita panggilnya Mamang aja ya, Mamang Alif Fadlis. Jadi itu bisa pameran di mana aja, nggak usah. Jadi mulai yang penting tuh mulai dari sosial media dulu. Nanti kalau sudah sering, orang sudah tahu kita di sosial media, kita tinggal kasih undangan di sosial media, pengumuman di story kita, Mang, di postingan kita, di feed kita, di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Tunjukin bahwa kita mau pameran secara fisik, misalnya pameran tunggal pertama atau pameran bersama di mana, di kafe-kafe. Nah, Mamang misalnya kalau di daerah agak kurang ada komunitas, cari komunitas yang ada. Biasanya setiap daerah ada sih. Gitu, Mang. Jadi ya bisa berpameran di mana aja ya. Nggak harus bingung. Aku dulu yang penting berani dulu sih, Mang. Padahal persiapannya ya asal berani aja. Asal berani, karya yang ada, ya udah pameran. Tapi kalau gede ya modalnya lumayan gede. Tapi kalau mau kecil-kecilan dulu nggak apa-apa. Mulai dari drawing dulu. Atau art print dulu nggak apa-apa, Mang. Jadi ya pameran. Jadi kalau pameran itu kayak portofolio kita, Mang. Kita harus perjalanan kesenian kita ini sudah kemana aja.
kita sudah mencapai mana aja, terus kita ini benar-benar serius gitu. Oke, mulai dari sosial media dulu. Kalau mau berpameran di kamar kos boleh, di kontrakan juga boleh, di pameran bersama. Jadi kalau pengen banyak link untuk berpameran ya tinggal di kota-kota seni kayak di Jogja, Jakarta, Bandung, Bali. Itu biasanya banyak tuh pameran bersama, open call pameran gitu, Mang. Jadi pameran aja terus, tunjukin aja terus karya-karya kita, Mang. Nanti insya Allah pasti ada orang yang akan mengapresiasi dan suka dengan karya kita, Mang. Ya aku aja modal berani aja, Mang, modal berani. Padahal sebelumnya nggak terlalu pede, agak deg-degan ya, tapi ya udahlah. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau menunggu sempurna ya nggak bakal sempurna. Kalau menunggu siap, ya nggak bakal siap-siap gitu prinsipku dulu, Mang. Jadi Mamang bisa melakukan ini. Mulai aja berkarya, tunjukin pameran. Mulai sosial media, pameran bersama atau pameran tunggal di coffee shop. Ya diulang-ulang terus. Pokoknya itu emang ya. Intinya bisa pameran di mana aja. Oke? Itu aja.